Ibu kalau pergi ke tampik ambo, kamu musola ambo lebih ketik pada kau pak. Separuh kau musola ambo pak. Ketik warga banyak pak. Kalau bulan Ramadan tu pak, baca kat tampik ibu-ibu kau. Ada penyakit ibu-ibu kau pak, sajadahnya tak bisa diansak. Asal diansu nyoebo pak. Kau ada ibu-ibu cutu itu, masya Allah. Siko situ je. Tak boleh mencatat tampik itu ibu-ibu. Ibu kalau mau di depan, datang dulu. Karena kata Nabi, man jaa fil waqtil awwali wa jalasa fis safil awwali faka'annama zabaha ibilan. Siapa yang datang di waktu pertama, duduk di saf pertama, diberikan pahala berkorban seekor onta. Syaratnya bukan duduk di saf pertama, datang di waktu pertama. Kau datang kemudian, sajadah saya datang situnya. Asal diansak orang, buat berang ke orang. Ambo pernah sampaikan kau di tampik tinggal ambo ibu di komplek ambo, datang ibu berkunjung ke tampik ambo di Villa Anggrek itu, cari musala ambo tu ketik ibu. Itu kalau Ramadan dulu bercakap ibu-ibu. Maka ambo sabian, ibu kalau ingin dimungko do semayang dulu tiba. Sudah maghrib kembali langsung. Iko kemudian tiba, pilih sejadah letak di situ. Orang dulu tiba lah payah ci tampik. Itu beribadah badak jo ilmu nama agak zalim kurang nama itu. Ibu-ibu bila besok jangan cuba macam tu lah. Lah kok kayu dulu tiba. Pak ya. Karena memang kita ni perlu rasa pak, dengan ilmu dan rasa juga. Sama kayak tadi itu pak, bapak ibu terlambat, ya sudahlah kalau terlambat orang ikamat berhenti. Sesolat naik jam berang no, baca orang perantian ustaz, ya berhenti saya lah. Dah pakai salam, salam ni sudah lah. Pahala tetap 100%. Itu pak ibu. Jangan bapak ibu mengejar yang sunat-sunat itu, lalu yang wajib-wajib bapak ibu abaikan. Kan itu alasannya ibu, kenapa ibu haram puasa sunat kalau dah minta izin ke suami. Itu hadis sahih ibu. La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha hadirun illa bi izni. Seorang perempuan haram berpuasa, dapat dosa dia berpuasa kalau tidak ada izin suami. Ia minta izin ibu malam tu. Ibu kalau kau puasa mengecek malam tu pak, dan besok puasa ya. Caknya jangan puasa leh. Lah sajade tu pertanyaan je leh. Ndak buli nama Allah tu. Kenapa? Karena puasa tu sunat. Melayani suami tu wajib hukumnya. Tak boleh ibu ya sibuk-sibuk dengan yang sunat itu. Yang wajib ibu abaikan. Maka ibu tahu Nabi melarang ibu tak boleh bersedekah. Wa ma anfaqat min nafaqatin illa bi amri. Seorang perempuan diharamkan bersedekah kalau tidak ada perintah suami. Jadi ibu sedekah juga. Ngecek ke pak sedekah tu. Ya kan gaji yang bu, tak ada gaji ibu lah, punya apa sado tu mah. Jangan gaji ibu, ibu dari ujung rambut sampai ujung kaki punya apa sado tu mah. Minta izin. Ya. Ibu pergi belanja tu minta izin tu, ni ke di Bali. Betul ibu. Ya. Memang aturan agama macam itu. Ini ibu kalau sedekah so mengecek dulu. Besoknya tagahan ustaz. Tagahan nak bang. Misalnya, pak, ambo ada piti 1 juta, pak, ambo kau sedekah ke siapa? Nak usahlah, piti banyak perlu kini besok salah siapa. Tu dapat pahala, dapat pahala ambo ustaz. Enggak. Ibu kalau enggak jadi bersedekah tagahan dia apa 3 pahala ibu. 3 pahalanya, 1 pahala bersedekah 100%. Niat sudah. 2 pahala patuh ke suami wajib. Lebih kadang pada sedekah leh. 3 piti masuk balik. Tak jo ilmu beribadah lah pak.
Ada ilmu ibadah go ibu dak agak-agak aja lah. Pergi lipik dia balik pak. Nah. Itu alasannya Nabi tadi makan sedang berpuasa. Nabi sedang puasa, diajak Isa makan, Nabi tidak ada komentar makan. Kenapa? Karena Nabi ingin mengambil yang lebih besar pahalanya. Apa itu? Menyenangkan hati istri. Itu maka Nabi mengatakan berbohong itu dosa besar. Orang munafik itu pembohong, nerakanya paling bawah, fiddarkil asfali minan nar. Tapi ada 3 bohong yang dapat pahala. Tak dikasih dosa pak. 3 bohong dapat pahala. 1, berbohong dalam perang. Ini sedang terjadi di tawuran nih. Ada dikejar orang nih satu, diburu, dia lari, nampak kita bersembunyi. Tanya, ada tak orang lalu situ? Tak pak. Dia dapat luri menyuruh dia balik tembok, tak mati dia kau. Apa bohong dapat pahala, menyelamatkan nyawa orang. 2 bohong mendamaikan orang. Si A dan si B kau bertangkar, bercakap, tak berkawan. Punya berkawan jawab kedua-duanya. Datang si A memburuk-buruk si B. B kau datang si B bertanya kau, kecek si A tadi. Dia nampak kecek, nampak kecek si A tadi. Bertenju orang tu B kau. Berbohong lah. Kecek si A tadi apa sebenarnya elok, apa penyabah. Tak ada cerita tadi lah tu. Tapi tak apa-apa, demi dia berdamai, pahala. Yang ketiga, berbohong menyenangkan hati istri. Bukan membohongi istri pak ya, kau beda apa? Ya. Berbohong menyenangkan hati istri. Kalau membohongi istri beda apa? Apa dapat PT misalkan dalam amplop 1 juta atau 5 juta, apa ambil 2 juta 3 juta kan tu pak, maksudnya 2 juta ke dalam tu seekornya pak, yo seekornya tu membohongi istri nama itu ya kan. Tak boleh berdosa tu pak ya. Pernah ada apa ibu kejadian inyo apa ko hobi mancing pak, mancing kelawi. Kalau mancing kelawi sampai sore pulang pagi enggak, 3 kali seminggu mancing kelawi tu. Satu tanya di istri, kamu ada pemancing, kamu ada pemancing. Bertahun-tahun lama itu pak. Ketika apa kau mati, tibu ibu-ibu membawa anak berdua. Oh kira kau mancing selama kau. Ikutlah mancing selama kau kiranya. Itu betul kejadian ibu. Tak cerita ambo lah. Kau dah percaya ibu bertunjuk orang besok. Iya betul-betul kejadian tu. Ya, itu membohongi istri nama pak. Ini berbohong menyenangkan hati istri. Misal, contohnya, misalnya ibu kau masak kau antah purasunya ndak ada berasa. Ibu-ibu kau kalau lah masak, ini minta puji tu pak. Bapak, lama ndak? Itu tu pak. Jangan jujur pak. Lama amba saya nyotong giang kan sedo kok pak. Saya lah kamu. Kalau bertanya ibu, bapak rasanya ibu kalau masak itu lamun nombak tu tutui biko tu mak. Itu kan gadang butuh tu pak. Tapi apa halo? Sebab ibu kalau dipuji pak, ibu pokoknya masak apa? Cara ibu masak selamat kau. Bu masak je modek. Aku 22 jam je mengecek kau depan cayo lah kamu. Asa dipuji masak ibu kau, dak kabar nanti je mengecek 2 jam loh. Cayo lah kamu. Saking gadang hatinya. Dia makanya apa-apa kau gak sekali-sekali dipuji je lah masak ibu kau. Kau tak pernah memuji seperti Allah tu. Padahal itu diaruk warna di ibu tu. Pujian tu ya. Gadang palo pak, walaupun berduto pak. Pahala, walaupun bohong berpahala. Senang hati pak. Itu besok datang 2 hari masak saya paduk tu pak. Janganlah kamu. Dia gadang hati tu pak. Atau ibu kau pakai baju baru pak. Baju baru kalau bantu kena lama tu. Baju baru. Alah sudah pakai. Ibu kalau pakai baju kan mana merdeka tu. Gaya tak? Hanya bertanya kau tu pak. Apa? Apa jangan jujur.
Jangan betul pak. Kalau bertanya ibu, apa? Desirat Nasari, dia malu mua 60 ke batuk Desirat Nasari ya lego. Tapi apa halo tu pak, radang balo tu pak. Karena Nabi itu lembut dengan istrinya pak. Itu rahasia tadi pak. Ini terakhir nih pak ibu. Ini cerita Safiyah ya. Safiyah binti Huyai. Safiyah ini istri Nabi dari kalangan Yahudi pak. Ya, jadi istri Nabi itu ada beberapa setelah Khadijah itu. Tapi selama dengan Khadijah, istri Nabi cuma satu pak ya. Khadijah saja satu-satunya. Mati Khadijah baru Nabi poligami itu, karena ada perintah, karena ada aturan. Jadi apa-apa jangan ikut sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi yang betul tu, kalau apa kamu nambah, mati dan tua lu. Kau dan tua masih duit lewat lah menambah apa ngana. Sunnah Nabi alo tu. Sunnah Nabi kau mati dan tua lu. Baru gampik sudah tu pupu lah. Kau dan tua masih duit leh. Itu anda dah ikut sunnah Nabi kecek. Sunnah Nabi yang mana tu? Nah, jadi salah satu istri Nabi itu namanya Safiyah. Safiyah bercerita, ni lembutnya Nabi kepada istrinya. Kami naik onta, kendaraan Nabi onta dulu, ya. Istri Nabi kalau naik onta, kata Safiyah, Nabi duduk jongkok di bawah onta itu dan kami menginjak lutut beliau jadi anak tangga. Nabi itu kepala negara, Nabi, ndak ustaz lo, Nabi, kepala negara menerima wahyu. Istrinya naik kendaraan, itu kakinya jadi anak tangga istrinya. Itu maka apa-apa ibu kalau masuk, kalau mengenai oto, ibu bukaan pintu oto tu. Iko kaki kawan sebelah naik oto berjalan bagai. Oke, ya contoh Nabi itu. Ya. Masukan ibu ke oto dulu. Bukan pintu tu, masuk ke dalam dulu. Laman baru kuncir pintu tu, baru masuk Iko indah. Kaki kawan jik baru pak. Lo jalan oto. Ibu ko ya lambek mana lo. Itu. Nah, itulah bukti Nabi itu fabima rahmatin minallahi lintalahum. Nabi itu pribadi yang paling lembut. Itu ke istri citu tu. Ke anak ke cucu jenis abu dah ibu. Panjang citu situ lalu 30 minit sampai puluh. Nah itulah bapak ibu. Kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Ada pertanyaan dari ibu? Bapak silakan kalau ada pertanyaan. Ada apa ya? Baik, ada apa. Nah kalau ya memang saya tak sering ke sini, mungkin kali ini dan wallahu alam selanjutnya ya karena mungkin keterbatasan waktu. Tapi nanti kalau bapak ibu ingin ya menengok-nengok ceramah saya itu ada di Uswah TV, ada ratusan ceramah saya di situ. Nanti bapak ibu buka saja di channel Uswah TV, itu ada di situ. Ya kalau ada lain waktu nanti kita ketemu lagi. Tapi kalau tidak, sekarang dunia sudah kecil bapak ibu. Tidak perlu juga mendatangi ustaz juga, cukup di sini saja ustaznya. Gitu pak ya. Ya begitulah bapak-bapak ibu-ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sejarah peci ko pak, bako peci ko laki-laki pakai dulu kan rambut laki-laki ko panjang-panjang pak. Ya, karena Nabi pun sampai sebahu rambutnya. Nah, ketika sujud itu rambut ko dulunya ke bawah ko Pak. Sehingga kening kita berada di atas rambut yang panjang tu. Maka tidak sah sujudnya. Kalau tidak sah sujudnya, tidak sah salatnya. Karena itu dah pakai peci, ditahan, ditarik mereka, amannya sujud. Ada juga ibu-ibu ni ke sujud nampak dia lantai ko kurang berasi. Nyo juluan mo kenanya ke mungko pak, tu nyo sujud jati mo kena tu ndak sah sujudnya. Karena ibu ndak sujud di lantai, ibu sujud di atas pakaian yang ibu pakai. Ndak sah sujudnya. Kecuali mo kena ibu dari awal di lantai letak, tu namanya sajadah. Ini mo kena ibu pakai. Lalu ibu mau sujud lalu ditarik ke depan mukenanya. Sujud di atas mukena yang dipakai itu tidak sah sujudnya. Tidak sah sujudnya, kurang rukun salatnya.
kurang rukun salatnya, tak sah salatnya. Tak sah salatnya tu neraka menanti itu. Ya. Jadi tak boleh sujud harus ke tanah, harus ke lantai atau ke bumi. Gitu. Tapi ibu-ibu boleh ya dalam salat itu pakai jilbab dan baju saja, sepanjang bajunya dalam sampai menutupi mata kaki, karena aurat ibu-ibu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan yang wajib tampak dalam salat. Kalau laki-laki kata Nabi ma baina surati wa rukbah, laki-laki wajib ditutup tubuhnya antara pusat dan lutut saja. Jadi kalau pusat boleh tampak, lutut boleh aja tampak, yang antara pusat dan lutut itu yang wajib ditutup. Jadi kalau ada apa-apa salat pakai sirawah Hawaii boleh, sah salatnya. Cuman panjang saya cari orang kawak tu saya. Ya enggak. Jadi kalau ada apa-apa besok pergi ke masjid sembahyang Jumaat pakai sirawah ayam, padia salah Pak, enggak apa. Salatnya tetap sah. Enggak baju je lah Pak. Pakai baju enggak, nyo pakai sirawah ayam sepatu duduk dengan ketubah di masjid ko Pak. Biarlah. Tetap sah salatnya karena syarat sudah dipenuhi, menutup aurat. Karena syarat sah salat itu menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusat dan lutut saja. Ibu-ibu ya seluruh tubuhnya dan yang wajib tampak muka dan tangan. Maksudnya telapak tangan dan punggung tangan. Lebih dari itu tidak boleh tampak. Kalau tampak batal salatnya. Gitu. Ayo, Pak. Kalau yang wudu sama Pak, yang di luar salat yang beda. Kalau dalam salat sama, tua muda sama. Yang di luar salat yang berbeda. Perempuan boleh, yang sudah tua boleh tidak berjilbab, boleh pakai rok mini. Yang muda wajib bahkan pakai cadar. Gitu. Itu makanya hadis Nabi itu Pak, perempuan lebih baik salat di rumah. Itu tidak semua perempuan itu Pak. Yang lebih baik salat di rumah itu banyak, salah satunya perempuan yang cantik-cantik tadi. Jadi perempuan yang cantik-cantik Pak, bakile asal masuk ke masjid panjang cari apa-apa kayaknya. Ibu-ibu yang model itu ancak di rumah menggaduh orang kamari yo. Tapi kalau ibu lah pensiun, lah karipui, gigi dah tangga, ibu masuk masjid orang lengah-lengah saja. Tu bangai ibu di rumah, ancak ibu kamari. Jadi perempuan itu lebih baik salat di rumah, tidak semua perempuan. Ya, yang rancak-rancak tadi di rumah. Atau perempuan yang suaminya sakit. Ibu kalau ada apa sakit di rumah damam, apa selama apa damam tu dak usah ke masjid. Bu apa tu kalau damamnya manjo. Apa kalau damam manjo. Apa pun kandaknya harus capek tibu. Ya ndak Ibu? Tak lambek tibunya serengi Ibu mah. Bu minta minum, ibu kan mencuci di dapur ada di belakang kan, minta minum tu kat terlambat ibu buat minum, dak pegunur ni kau lai itu caknya. Saya lagi ndak. Bu apa-apa aku kalau sakit Pak, asal tak lambek kandaknya tiba paknya langsung emosi. Saya lagi ndak. Tapi kalau ibu-ibu sakit apa payahlah ke masjid. Buat ibu kalau sakit apa kandaknya kawak lah. Dia pandai murus badannya surang tu. Tu makanya ibu-ibu kalau sakit Pak, salai taluk je tagak apaknya jalannya tu mah. Ladak taluk tagak le Pak, lapar barunya bagolek tu mah. Tu apa bertanya seketik saja tu. Ba aja Pak. Kenapa? Ya, damam Pak sakit. Apa sakit dia kata. Dak lo ke rasuk-rasuk tu. Seketiknya macam. Seketik langsung je Pak. Oh kawan ada taluk tagak le. Seketik saja. Tapi kalau inyo sakit, damam flu saja, bu, pacik-pacik langsung tu. Ndak Ibu.
Kandak banyak langsung tu. Kau bali, kau cari, kau bali, kau cari. Terlambat nyeserengi ibu. Jadi kalau ada apa sakit, ibu jangan ke masjid selama apa sakit tu. Ben je apa tu. Ya pakai ni ndak ya. Ya kalau ada apa sakit ibu aben sejadi-jadinya. Ya. Ya ndak kelamo mah ben teletonya. Ada enggak 5 tahun kalau ke. Payah tu. Sabar saja ibu aben. Ya kalau 65 kan lama itu Pak. Ya, ibu tahan-tahan sajalah. Jangan jawab je ibu. Ya tu. Okey ibu kalau justru di ujung-ujung ke ibu yang harus tak menjawab. Kalau musuh muda-muda ibu jawabnya mulai panjang. Bila gaya-gaya kau jadi ibu jawab dah tak lama lah untuk you gitu ibu ya. Jadi perempuan solat di rumah lebih baik itu tak semua perempuan tu ibu, tak semua. Jadi tadi perempuan itu ya kalau sudah tua boleh tak pakai jilbab, boleh pakai pakaian minim saja. Di kampung-kampung nenek-nenek tu ibu kan pakai pakaian apa saja nak, ya kan? Minim saja pakaian nenek-nenek tu nya. Ya tak apa-apa. Kira tu boleh. Karena orang tua ni Bapak Ibu sudah banyak diberikan kelonggaran oleh Allah. Termasuk di surah An-Nur ayat 31, laki-laki yang sudah tua bangka dia boleh melihat aurat perempuan. Ibu-ibu boleh yang muda-muda kau yang gadi-gadi boleh membuka aurat di depan laki-laki yang sudah tua bangka. Namanya ulil arbah minar rijal. Begitu bahasanya yang Allah sebutkan. Laki-laki yang sudah tua bangka, itu perempuan boleh menampakkan auratnya. Ya pakai bangka Pak ya. Kalau tua saya enggak. Ciri-ciri tua bangka kok kepaloi lah mereka sebab. Lama deko saya kepalanya Pak. Ya, tua bangkat. Kalau tua Pak nampak orang buka jilbab mau dekonya patut ya Pak. Itu tua tu Pak. Jangan buka-buka jilbab lagi apa tu. Tu bayo tu. Asal gadang mata tagak kepala. Itu jangan leh. Ayo. Makanya bahasanya ulil arbah, laki-laki yang sudah bangka. Maka yang tua bangka tu boleh wajib ndak puasa. Bukan wajib puasa Pak. Ramadan datang wajibnya ndak puasa. Kalau disuruh puasa malah berdosa Pak. Karena orang begitu tu ndak ada lagi apanya ya kekuatan dia. Ya kan makan pula ngetek-ngetek ni. Sasik-sasik nane. Tu kau bertambu Pak bapilin sesuoknya. Tua nama tu Pak, belum tua bangka itu. Ya. Jadi itu ya ketentuan aurat ya, aurat. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Enggak? Enggak terlanjut ya. Hadis yang ketiga. Ini hadis dari Amir bin Rabi'ah, kunna ma'an nabi fi lailatin muslimah. Kami pernah bersama Nabi di malam yang sangat gelap. Ini malam sangat gelap. Tidak ada petunjuk arah mau ke mana ini menghadap. Fa'askalat alena al-qiblah. Kami ragu kiblat ke mana ini. Kompas tidak ada, smartphone belum ada. Mana mau cari kiblat. Lalu kami salat. Setelah terbit matahari, baru kami tahu kalau kami tadi membelakang kiblat salatnya. Ternyata menghadapnya ke matahari terbit. Ya, kalau kita ni ke timur menghadapnya, padahal kiblat ke sana. Maka turunlah ayat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja engkau menghadap, di sana ada wajah Allah. Jadi syarat sah salat itu menghadap kiblat kalau kita tahu kiblat itu ke mana. Kalau kita tahu di mana kiblat, kalau tidak menghadap kiblat tidak sah salatnya. Kalau kita tidak tahu, kita berada di tempat yang tidak ada petunjuk, misalnya Ibu di hutan, HP tidak ada, kompas, maduk saya kamar maduk,
Kama Bapak Ibu yakin ijtihadnya, kama maduk ke situ. Walaupun salah kiblatnya, Allah ada di mana-mana. Atau Bapak Ibu pergi ke tempat, misalnya saya pernah ke Manado Bapak Ibu, di hotel tu tak ada petunjuk arah kiblat Bapak Ibu. Ditanya ke resepsionis, tak ada tentu dijawab Pak. Kalau arah timur tu pun banyak non muslim tu Pak. Hotel kau baru timur, cuma petunjuk hotel kau apa lu ada smartphone Bapak Ibu. Oleh ada punya oleh. Maka menghadap saja ke mana kita yakin. Tetapi kalau kita sedang salat, ada orang kasih tahu, Pak, salah kiblat apa tu? Balik kanan. Wajib apa balik kanan? Kalau tak sah salatnya. Atau ke kiri Pak, wajib putar ke kiri. Kalau tak sah salatnya. Karena sudah diberitahu. Kecuali dia beritahunya, Pak, kiblat salah. Itu saja Pak pemberitahuannya. Apa lanjut salat ke situ, menghadap. Jadi tanya Allah tu, ke mana batu Cik Ang? Tu mota. Tu batal salatnya Pak. Makanya apa-apa Ibu kalau menunjuk kiblat yang batu, putan badannya tu. Ya, putan. Ya. Ini kalau kiblat Bapak ya. Jadi kalau kiblat diberitahu salah, maka kita wajib memperbaikinya dalam salat. Kalau tidak sah. Ya. Beda dengan kasus tadi lupa rakaat. Tu naik kata Pak, lah 5. Ada orang bagi tahu, "Oi Pak, 5 sembahyang tu je, tak boleh turun. Lanjutkan saja nanti sujud sahwi." Itu aturannya Pak. Kalau tadi Bapak lupa rakaatnya berapa, Bapak ambil yang yakin, yang kecil, tambah sampai di atas, orang kasih tahu, "Pak, salatnya 5 rakaat." Justru kalau Bapak memperbaiki jadi batal salatnya. Tapi kalau kiblat, kalau tidak Pak perbaiki justru batal salatnya. Karena salat itu menghadap kiblat. Ini kalau kita tidak tahu. Alah Pak. Segitu dulu Pak Ibu. Pak sambung soal dia, insya-Allah. Silakan Pak. Gini Pak, yang diperintah Allah itu menghadap ke kiblat, bukan ke Ka'bah, bukan ke Masjidil Haram. Allah mengatakan, "Fawallu wujuhakum syatrah." Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid Haram, arah masjid, bukan masjidnya. Di mana Morolabu Ustaz? Tu arahnya tu mah. Boleh jadi apa ikuti salah beko tu. Tak bersobuk apa imam labu kalau tu. Cuman arahnya apa betul. Yang diperintahkan Allah, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Mana arahnya? Tu ke barat. Kalau bisa tepat alhamdulillah, kalau tidak yang penting sudah mengarah ke sana. Karena salat itu menghadap kiblat, bukan menghadap Ka'bah, bukan menghadap Masjid Haram. Yang penting menghadapnya ke arah di mana saja ada wajah Allah. Kini kan ada teknologi Ustaz. Ya tidak apa-apa, kalau bisa ikuti, kalau tidak masalah juga. Karena bumi ini bergeser terus permukaannya. Bumi ini berjalan Bapak Ibu, permukaannya bergeser terus itu. Setiap tahun akan terjadi perubahan tuh. Sekian derajat tu kan berubah jauh tuh Bapak Ibu. Karena ada juga ustaz-ustaz ni Bapak Ibu, satiuk ceramah kiblat saya. Di ceramah kiblat saya Bapak Ibu. Sehingga ribu saya tahu orang di masjid gara-gara kiblat. Ya. Kita menghadap Allah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Itu yang kita hadap. Ka'bah itu, Masjid Haram itu, kiblat itu penyeragaman arah. Bukan situ kita menghadap, menyeragamkan arah agar umat Islam satu arah ibadahnya. Saya kalau soal kiblat tidak terlalu ketat Pak. Karena tidak ada satupun hadis Nabi yang disuruh kita menghadap ke Ka'bah atau ke Masjid Haram. Yang ada menghadap ke kiblat atau ke arah Masjidil Haram. Bumi Selawe kok Pak? Bagaimana memastikan tapik itu? Tapi arahnya bisa.
Tapi kalau bisa lebih mendekati, kenapa tidak? Dengan bantuan teknologi sekarang, kalau bisa lebih pas, kenapa tidak itu kita ikuti? Ikutilah. Tapi jangan memaksakan diri. Setiap tahun diganti kiblat kau tarui pak. Ya, batu kasih arah lapik kau tarui pak. Ini yang kepala urus panjang saya pak. Imam ragu, nyo tagak. Jamaah ragu enggak? Kalau enggak baca subhanallah. Imam kau tak berubahnya lah. Oh, nyo duduk imam kau harusnya tagak. Jamaah lebih tagak. Baca subhanallah. Enggak tagaknya, tinggalannya. Ya kalau imamnya ada kecen salah tak mau mengikuti tinggalan. Awak tagak surang semayang surang. Besok kecil kenyo ke ulang semuanya pak dia ya. Mufarakah namanya pak, apa berpisah dari imam. Ya memang wajib tak boleh deh pak. Jangan ikut ya imam lah jale salah kerajonya di peluinya tatapnya salah tu diikutnya sama masuk neraka lainnya besok. Apa? Tak ada komando-komando le sembahyang surang-surang sana. Jadi belo imam baru itu kudeta nama itu. Tak boleh dikudeta imam tu pak, tinggalkan. Kalau pak belo imam baru di belakang dengan tu bukan kudeta, mengkudetanya. Kudeta kau tak boleh pak. Jadi biasalah sampai 2024 pak nak lah. Yang penting kita sudah ingatkan. Kalau dia nak berubah, tinggalkan saja. Tinggalkan, namanya mufarakah. Oh iya, bapak selesaikan salat sendiri-sendiri. Jadi berang dia, pakak angma anda jangan. Dosa batal salat apa? Ya, dosa. Biasanya yang lain, biasa lah yang tinggal saja leh. Pemimpin kalau tidak mau dikasih yang tahu pak yang benar, ngeyelnya, madanya, tugas kita tinggalkan pemimpin itu. Di akhirat besok berlepas tangan dari mereka. Ambo ndak leh, sejak itu ambo ndak nyo leh. Dulu ambo jo milihnya. Pakak. Oh, bingungnya tu apa? Iya. Kecuali lingonya pakak pak. Kan ada imam ko pak yang telingonya nak nangal le pak. Subhanallah je dah tantu dia le pak. Subhanallah ko. Tu mak jadi imam tu jadi pakak. Dia kau salah be kau bau ngeceknya pak. Ya kan? Bakok dia jadi imam kau ni muda-muda. Jangan gaya-gaya jadi imam, gaya-gaya telingo lah masalah. Ya ada memang pernah kejadian pak. Ada bapak-bapak sudah tua pak. Ya, anak-anak jadi makmum, dia jadi imam. Dia pas tahiyat duduk antara dua sujud, harus kan dia sujud tu pak. Kan Rabbi firli warhamni seterusnya, dia sujud. Tidak sujud dia pak, berdiri dia. Berdiri. Dia tegur dia anaknya, subhanallah. Duduk apa kau pak? Duduknya balik. Dia tegur dia anaknya balik, subhanallah. Tagaknya balik apa kau? Ya kau? Dia kecek anaknya balik, subhanallah. Duduk apa kau balik? Kecek anaknya surang, sujud. Sujud apa kau? Betul sujud apa kau? Yang lain sujud, yang mengecek sujud tu batal. Yang ini yang batal pak. Yang sabar tu batal. Ya, makanya pak kalau lah tegur 3 kali salah je pak. Lagi pelui pak, salah je. Ya subhanallah pak, nyopelui salah je pak. Caranya imam yang begitu mundur ke belakang, berarti tidak mampu jadi imam itu. Mundur ke belakang, maju ke depan, satu di belakang itu, gantikan dia. Berarti dia langkit tangan jadi imam itu. Ya. Jangan nyoba balik ke belakang. Salah dia dianglai. Itu jangan baik itu lah mota nama itu. Ya. Jadi kalau sudah ditegur pak 3 kali, dia salah juga ditegur, dia mundur ke belakang. Silakan yang di belakang maju ke depan memimpin jadi imam. Iya, dan dia mengundurkan diri namanya pak.
Tak boleh dikudeta. Dikudeta tak boleh. Kalau dia mengundurkan diri, gantikan. Kalau kudeta tak boleh. Jadi maju lu surang di belakang, tinggal itu jadi imam lu di belakang surang kamu. Oh, itu tak boleh, Pak. Itu mengkudeta namanya, Pak. Dalam agama kudeta itu tak boleh. Seburuk-buruk pemimpin kita ingatkan saja. Dia tidak mau, kita tinggalkan sama-sama. Biarkan dia periodenya habis. Itu, Pak. Besok di akhirat Bapak tinggal lepas tangan saja. Saya sudah ingatkan, dia tidak mau. Sejak hari itu saya tidak ada lagi urusan dengan dia. Bisa, Pak. Ya. Jadi begitu indahnya dalam agama ni, Pak Ibu. Ya. Jadi Pak RT, Pak RW jangan Pak kudeta-kudeta. Biarlah habis jabatannya tu. Ya. Enggak kata tujuannya Pak RW itu biar habis jabatannya, Pak. Enggak boleh ganti tengah jalan. Termasuk pengurus masjid, enggak boleh dikudeta. Ya, Pak Lurah bagai. Enggak boleh dikudeta. Kalau ada enggak kata tuju nasihati. Enggak mau nasihati tinggalkan saja. Mengkudeta itu buruk, hubungan kita rusak. Begitulah Bapak Ibu ya, sebagian dari hadis-hadis tentang salat. Tertutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadis berikutnya, hadis dari Abu Hurairah, "Iza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alai akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Hadis sahih ini. Apabila salah seorang kamu ragu dalam salatnya, apakah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak, maka dia tidak boleh meninggalkan salatnya, keluar dari masjid hingga dia mendengar bunyi atau mendapatkan aroma. Sering begini Pak Ibu, kita dalam salat ragu, rasa-rasa kantui, rasa-rasa tidak, ya. Apalagi lah tua-tua ke Pak. Kan awak kan lacuk los ke. Rasa-rasa bong angin, rasa-rasa tidak. Kalau rasa-rasa, maka tetap lanjutkan salat. Rasa, ragu kantui atau tidak, yang pasti tidak. Yang ragu kan kantuinya, yang tidak pasti itu. Maka yang tidak tu ambil, lanjut salat sampai terdengar bunyi. Tapi kok lama lasui, ayo tu mah. Udut lah, tu lah yo tu mah. Ya, atau lah aroma atau bau, ayo tu mah, apa lah. Ya, tapi selama tidak ada yang dua itu, ya, selama tidak ada yang dua itu, maka lanjutkan saja salatnya. Tapi kalau sudah tercium aroma atau sudah pasti keluar, perintah tadi, perintah Allah, perintah Nabi, balik badan ke belakang. Ya. Ya, balik badan ke belakang. Ya, kalau memang sudah pasti, wajib tinggalkan salat. Karena begini Pak Ibu. Kata Nabi, ketika seseorang salat, itu setan meniup-niup di duburnya untuk merusak kekhusyukan kita. Itu maka awak asuk merasa buang angin tu Pak. Karena setan itu memang tujuannya supaya pertama dia halangi kita salat. Kalau kita tidak bisa dihalangi salat, dia rusak salat kita. Salah satu merusak salat dengan mengganggu pikiran-pikiran kita dengan cara meniup di dubur kita. Makanya kita rasa-rasa buang angin tu Pak Ibu. Kalau rasa-rasa tu setan sedang bekerja, lanjutkan saja salatnya. Berarti wuduknya tidak batal. Kecuali kalau sudah pasti keluarnya. Gitu Pak. Kalau rasa ya, kan kita yang tahu. Tapi kalau menahan tidak boleh Pak. Nyola lata sasak, ya. Tinggalkan salat. Kata Nabi, la salata ya yudafi'ani al-ahbasan. Tidak boleh salat orang menahan dua yang buruk. Dua yang buruk itu buang air atau buang angin, besar atau kecil, atau buang angin, dia tidak boleh menahan dalam salat. Dia wajib meninggalkan salatnya, buang. Walaupun salat sudah hampir berakhir. Ini kok subuh acok ke Ibu. Kadang-kadang awak tergagi ke masjid, ke musala, tadi tak terkaja buang air tu, awak paisai ke mati, lo serakat apa? Terasa sasak.
Tu yang tahan siapa? Yang mana mengalir-ngalir yang mana ada. Tak boleh ditahan. Pasti ibu apa anda akan khusyuk salat. Pasti kalau apalagi kalau agak panjang imam baca ayat tu lah mengerutu tu mah. Bila ke rukuk lah, kalau ke sujud lah. Begitu assalamualaikum langsung tabang tu. Ya makanya kalau sudah terdesak itu buang saja. Tentu tak jadi berjamaah Ustaz. Lebih baik Bapak Ibu sendiri salat khusyuk ketimbang berjamaah tapi menahan. Ya. Apalagi mohon maaf tetap dapat pahala Pak. Kenapa tadi kan sudah berjamaah? Pahalanya tetap. Tambah Pak salat lebih khusyuk. Gini Pak. Kalau ada orang di rumah dia sendiri khusyuk, di masjid tak pernah khusyuk berjamaah. Kata para ulama, dia lebih baik sendiri di rumah kalau khusyuk. Kalau betul-betul begitu. Tapi kan jarang-jarang lebih khusyuk di rumah berisikonya. Tapi kalau faktanya begitu dia di rumah, karena khusyuk itu surga Firdaus. Ya. Jelas surganya Pak kalau khusyuk. Nah, makanya menahan itu tak boleh. Walaupun Bapak Ibu lepas nanti jamaah, tak apa-apa, biarlah ulang salat sendiri. Ya. Sebab menahan itu tak bakal khusyuk. Ditambah lagi kalau misalnya buang angin, kalau tahan-tahan Bapak Ibu mohon maaf ditahan-tahan je. Kok sempat ada celah beko kan lapihnya. Orang di Sabala kajangnya beko Bapak Ibu dak. Iya. Ndak kagalak antah. Ndak tahan kok kagalak batal sembahyang awak. Sehinggalah sasak angoknya mana galak Bapak Ibu. Tapi karingit dia mahan galak. Kan menyesu orang awak nama itu. Maka paisal lambe-lambe wuduk gitu. Jadi tahan-tahan je Bapak Ibu. Gitu. Tak boleh menahan yang buruk tu tak boleh. Ya bahkan kalaupun Bapak Ibu terlambat salat mungkin kerana buang air terlalu lama pula, kedua setengah jam tu di kamar mandi itu tak apa-apa. Ya. Ya ada orang-orang tertentu tu lama pula buang airnya apa. Ya kan tak bisa dinantian tu Pak. Ya tu. Memang ada. Kalau di kampung apa istilah namanya gak nyangek tu, ada gak nyangek tu Bapak Ibu sajam buang air. Sehingga kalau ada orang buang air lama tu agak nyangek cak orang ada situ. Ada tanamu orang dulu. Memang ada orang-orang seperti itu. Bukan dia buat-buat, memang lama. Memang lama. Tak apa-apa. Biarlah melakukan itu dulu daripada dia memaksakan salat sambil menahan itu. Ya. Karena kekhusyukan itu lebih besar nilainya. Makanya Nabi dulu pernah saya katakan ketika bicara tentang khusyuk, makanan pun didahulukan daripada salat. Perlu apa? Makanan terletak tu apa sembahyang tak boleh. Makan dulu. Ya, walaupun terlambat solat, walaupun sendiri solat, walaupun tak berjamaah solat, lebih baik daripada ibu berjamaah orang dah boleh makan. Mereka Allahu Akbar, mereka tinggal tak lagi ya. Biasanya kalau makan bersama kan jarang dapat labi kudian ya Pak. Kalau kudian tu tak dapat labi lah Pak. Tak ada adatnya tu. Asal kudian makan bersama ya. Kinco saya tinggal kalau itu. Kesembayanglah dulu, makanlah dulu Pak. Walaupun terlambat sembahyang, tak apa-apa. Begitu aturannya Pak ya. Baik. Hadis berikutnya, hadis dari Ali bin Talak. Seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya menyentuh kemaluan saya dalam salat. Apakah batal wuduk saya?" Kata Nabi, "La innama huwa yada'aya bid'atun minka." Kalau kau menyentuh kemaluanmu walaupun dalam salat tidak batal wudukmu, terus salat kerana itu bahagian tubuhmu seperti yang lain, telinga, hidung sama aja. Jadi menyentuh kemaluan itu tak membatalkan salat, tak membatalkan wuduk. Ya ini datang laki-laki bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, saya dalam salat menyentuh kemaluan saya. Batalkah salat wuduk?" Tidak. Salat karena dia bahagian tubuhmu sama dengan telinga, dengan hidung sama. Tapi ada lagi hadis lain, hadis riwayat Bukhari, Nabi berkata, "Man massa zakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya, dia mesti berwuduk. Kan bertentangan hadis ini. Dua hadis sahih, Pak. Satu kali sahabat bertanya ke Nabi, apakah kalau menyentuh kemaluan dalam salat batal wuduk? Tidak. Dia bagian tubuhmu. Hadis sahih Bukhari juga. Lalu satu lagi Nabi berkata, siapa yang menyentuh kemaluannya ulang wuduknya. Dua hadis Pak berlawanan, sama-sama sahih. Makanya sebenarnya yang membatalkan wuduk bukan menyentuhnya. Karena Nabi orang yang bertanya kok beda Pak. Yang pertama tadi orang gaib. Anak bala cak Nabi, orang gaib. Yang kedua kok anak mujang. Anak mujang batal. Jadi ya yang itu efeknya apa? Efek sentuhan.
Jadi kalau tidak ada pengaruh, tidak ada syahwat, tidak apa-apa. Ya tidak ada lah habiskan. Ya, walaupun ya bangka tadi ya ibu, ya kalau tidak bangkanya, tentu lah. Itu. Makanya tidak selalu menyentuh kemaluan itu. Itu kenapa begini? Ada orang sudah mandi langsung berwuduk, atau habis mandi junub langsung salat. Jadi ibu bapak kalau mandi junub tidak perlu berwuduk lagi, langsung salat. Walaupun tidak berwuduk. Karena mandi junub itu menghilangkan hadas besar. Iya, wuduk menghilangkan hadas kecil. Hadas besar saja lunas, apalagi hadas kecil. Ini yang mandi junub ya, bukan mandi biasa. Kalau mandi biasa wajib berwuduk. Ini yang berniat mandi junub, misalnya ibu habis haid misalnya, ibu mandi junub, langsung saja salat setelah mandi. Tidak perlu berwuduk. Dan itu sepakat para ulama. Kenapa? Mandi junub itu lebih dari wuduk. Dia wajib dan menghilangkan hadas besar. Tadi kan waktu mandi pasti kita menggosok-gosok bagian kemaluan kita, ya, untuk mensucikannya. Tidak apa-apa, karena kan itu kan bahagian tubuh kita, kata Nabi, seperti telinga. Itu buktinya tidak membatalkan wudhu menyentuh kemaluan. Gitu. Tapi kalau berdampak secara psikologis, ada syahwat yang timbul, baru batal. Gitu. Ya. Tapi dalam hadis ini Bapak Ibu mohon maaf ya, ini kemaluan sendiri. Ya. Kalau orang lain batal. Gitu. Ya, yang sendiri. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu, masuk waktu Isya nih. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Silakan. Kalau kantu itu kayak gelembung gitu. Itulah kakaknya tuh Pak. Ndak kantui lah itu. Kalau gelambung itu lah kakak atau matulah harus Pak sucikan. Itu ndak wudu oleh Pak istinja. Makasihnya kantu itu sedikit. Oh. Samu Pak, asal malasuinya itu lenyo tuh. Kalau gelembung saja itu mungkin angin takapi tadi. Kan bisa jadi itu, mohon maaf deh, yang tabah misalnya kan, kan bisa jadi nyoba berangin tadi itu di celah-celah tuh Pak. Pas lape kayaknya mau kan, itu enggak. Itu enggak. Yang namanya kentut kan dari dubur keluarnya. Kan Bapak yang tahu ini dari dubur atau enggak. Kan kita yang bisa merasakan sendiri. Tapi kok bangga lambungnya Pak, itu istinja ubeknya tuh. Itulah Pak kakaknya namanya tuh. Ya silakan. Masa pandemi sekarang ini kan, jadi kan membatalkan tadi warna, rasa dan bau kan. Jadi kita sekarang ini kan banyak makan suplemen kita vitamin kan. Jadi kadang-kadang keluar itu kadang warna vitamin itu juga keluar. Ya kan kuningnya bisa sama, tapi rasa kan tak sama lah Pak. Cik kuning manis, cik kuning pahit, pasti ada beda tuh Pak. Ya kalau memang kotoran keluarnya dari mana dulu Pak? Dari dubur ke kubur kan batal. Apa saja yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudhu. Apa saja yang keluar Pak. Bahkan mohon maaf, cacing pun keluar, batal wudhunya. Ya. Apa saja yang keluar itu membatalkan. Itu sudah najis yang keluar di badan kita. Ya. Walaupun ini nggak masuk paru. Itu makanya yang sudah dalam rongga perut, muntah pun itu sudah najis. Ulang wudhunya Pak. Tapi beda kalau masih di sini. Yang masih di sini sama satu air ludah. Ini tidak batalnya Pak. Tapi yang sudah masuk lewat tenggorokan batal. Silakan. Tadi ada batal wudhu misalnya. Ya. Kalau gusi berdarah gimana? Ya kalau gusi berdarah yang memang darah itu tidak bisa dihentikan, itu apa boleh buat. Tapi kalau darahnya bisa dihentikan sebelum salat, usahakan lupa. Itu makanya kalau dalam salat itu boleh meludah. Misalnya Pak, silakan Pak. Misalnya gusi berdarah, kalau salat di rumah, ludah, boleh meludah Pak.
tapi meludahnya ke kiri. Ya. Makanya Pak kalau batuk-batuk juga itu Pak. Saja batuk laba dahak kan. Jangan Pak telan dahak itu. Meludah. Ya kalau misalnya tidak bisa lagi dihentikan, tidak. Tapi kalau bisa dihentikan, hentikan dulu. Kalau dia masih bisa dibuang, buang. Karena itu najis sebenarnya Pak. Darah itu najis. Kecuali memang tidak bisa lepaknya, tidak berhenti itu Pak, telan itu tidak apa-apa, tertelan. Tapi kalau dalam salat, Bapak bawa saja ember atau apa, ya, wadah, letakkan di samping kiri ya Pak. Beko ketikonya terasuk keluar, meludah ke situ. Saran saya jangan ke masjid lagi, jangan ke musala aja le. Yang Pak tentang ember kamu sajikan ke musala tu pada sampai apa kamu meludah panjang aja. Kurang sabana beko malin kayak Pak le. Gitu. Ya di rumah saja salatnya Pak. Karena darah itu najis, semua darah itu najis. Ya. Kecuali darah yang dimaafkan seperti darah nyamuk. Misalnya nyamuk itu Pak tanpa kan, itu matinya, itu darah itu dibuang saja, dilap saja. Itu darah itu dimaafkan. Tapi darah yang mengalir di tubuh kita ini najis. Harus ditutup, misalnya lintah makan kayaknya lama darahnya itu Pak. Harus ditutup dengan lakban atau apa tuh. Ya. 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 Lakban kadang tuh. Nah, kalau lah tutup je lakban Paknya keluar aja lah. Tu dimaafkan nama itu. Lah dimaafkan. Tapi apa dapat tutup dah mili saya dah nak sah salat Pak. Pak bawa salat bawa najis namanya tu. Ya. Yang sudah berusaha di luar kemampuan kita dimaafkan Allah. Tapi kalau tidak berusaha dibawa juga berarti kita ya bawa najis namanya salat itu. Ya sama dengan ibu-ibu yang darah tak berhenti tadi kan. Nah, yang sudah di luar kemampuan dimaafkan. Tapi yang masih kemampuan kita nak melakukan maksimal, tak sah salatnya. Begitu. Ustaz, ya Pak. Masalah membuang dahak ke kidah tadi, tak membatalkan. Tidak. Di kidah ada orang. Iya, makanya kok ada orang jangan pakai apa aja Pak. Oh. Pakai tisu saja atau sapu tangan pas. Oh iya, beko tangka aja orang sudah sembahyang tu Pak. Bukan hanya aja orang, tangka aja pengurus. Iya. Memang karpet mau dekom lo dudah awak di kiri Pak. Ya. Apa tisu saja atau sapu tangan lu masukkan ke kantong awak. Ke kantong awak, ke kantong orang. Itu boleh, tak najis itu. Kecuali muntah atau dahak yang keluar dari dada kita, rongga dada kita itu najis. Semua yang keluar di rongga dada itu najis Pak. Dia harus dibuang. Tak boleh ditelan. Kalau dahak yang keluar di tenggorokan boleh ditelan. Yang keluar di rongga dada kita sama dengan muntah, dia wajib dibuang. Makanya meludah ke kiri tadi. Gitu. Ketetapannya begitu. Ya. Dulu kan masjid ini kan tidak seperti sekarang Pak. Dulu kan lantai tanah saya masjid, lantai kasihnya Pak. Bisa meludah, nanti ditimbun. Sekarang kan tidak bisa lagi. Makanya bawa tisu lah. Nanti masukkan ke kantong boleh. Selama dahaknya tidak dari rongga dada Pak ya. Kalau dari rongga dada itu najis, harus dibuang keluar. Kecuali Bapak Ibu bisa meludah ke arah kiri. Tapi kalau dahak apa dari rongga dado keluar, tu Pak masukkan ke tisu, Pak bawa ke saku Pak. Patut Pak bawa najis salat. Nak boleh kan bawa najis salat nama itu kan salat suci badan, pakaian dan tempat dari hadas dan najis. Apa bawa najis? Tak sah itu. Ya tu. Kecuali dahak yang dari sini. Ini sama dengan air ludah statusnya. Boleh masuk kantong. Sama dengan muntah. Muntah kalau keluar tu masuk kantong balik. Tak sah, najis tu. Ya. Makanya yang sudah kondisi begitu di rumah saja salatnya. Kan sudah sakit itu di rumah saja. Jangan paksa juga ke musala ke masjid. Ya. Eko Pak tentiang lembe kamari kan. Mengaku Pak ya biar kamu ludah eko kau jangan. Iya. Itulah tak serba lah ujung tu Pak. Cuma mandang bunyi itu orang kena jajuk je orang Pak Ibu singgung lah. Orang lah malai lo kamu salah gara-gara dia jadi awak kan. Ya di rumah sajalah. Kalau sudah sakit tu pahala berjamaah tetap Allah berikan. Sampai mati. Sampai sehat. Kalau ada orang sakit, kata Nabi, pahala amal yang biasa dia lakukan ketika sehat tetap dicatatkan sampai dia sehat atau sampai dia meninggal dunia. Ibu-ibu yang biasa berjamaah sekarang tiba-tiba stroke sakit, tetap pahala berjamaah diberikan Allah. Jangan menangis dah boleh. Aduh jamaah ambo nangis Ustaz, ibu hati ambo Ustaz batu. Ya ambo biasa ke masjid kini kau tak bisa le Ustaz, dah kursi roda ambo.
pahala jamaah bapak tetap setiap waktu bapak terima. Kenapa? Bapak dulu ketika sehat rajin. Tapi ketika sehat tak pernah ke masjid dah, pernah ke musala dah. Lah sutruk teragak ke musala. Tak ada. Tak ada. Ang dulu sehat dan lagi tak ada lah cik tuang. Kini yang dah teragak ke masjid coret. Tak ada lah tu. Tapi ketika sehat teruji, sakit tetap catat pahalanya sampai mati. Itu namanya ya di surat Jin. Bapak kalau baca surat Jin ayat 16. Ya surat Jin ayat 16. Wa allawistaqamu ala tariqati la askainahum ma'an ghadaqa. Bila orang istiqamah melakukan satu amal, maka pahalanya akan tetap mengalir seperti air yang mengalir. Itu hebatnya istiqamah tu. Begitulah Bapak Ibu, tinggal 4 menit lagi ni. Nanti habis azan langsung ajalah salat Isya kita iqamat. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang tidak paham Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau punya keluar batal wuduknya tapi berjalan ke depan saf. Kata Nabi lebih ringan ya seseorang berdiri 40 tahun daripada dia lewat di depan saf. Jadi lewat di depan saf itu tak boleh, besar dosanya Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu buang angin itu keluarnya ke belakang, harus vertikal. Maka orang yang di saf kedua, ketiga dan seterusnya, kalau nampak orang lah balik badan ke belakang, maka dia kasih jalan, bergeser kanan dan kiri. Kadang-kadang Pak, kita sudah balik badan ke belakang, orang yang di belakang kau tak nyagi wak jalan Pak, mencalik lo kawak mereka. Awak lah lalu Paknya mencalik mereka. Caranya kalau nanti Bapak Ibu sudah balik badan, dia tidak kasih lewat, tidak kasih jalan, maka beginikan dengan tangan, ya, sibakkan dengan tangan, ya, buka ruang celah pakai tangan kita, ya. Kalau tidak amunya kan bisa jadi Pak lawak sibaannya nyo mengajang saya Pak, ya kan kajang saya nyo tidak amunya bergeser loh Pak. Kecian kenyo oleh dan kalalu ya. Boleh Pak. Ya kan Bapak kalau tak salat itu. Kalau yang tak salat boleh Pak. Dan kalau lalu ya. Yang tak bolehnya jawik lo lalulah caknya tu. Tu mota nama tu Pak. Tu mota batal salatnya. Ini berjamaah ni semua orang harus standar ilmunya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah buang angin, mutar badan ke belakang walaupun di saf terdepan, walaupun di belakang imam. Lalu dia mundur berjalan maju ya melewati celah-celah saf tadi. Tak boleh ke depan. Nah, ketika saf sudah kosong, maka yang di sampingnya tadi bergeser ke arah imam. Ya. Kalau yang keluar orangnya di sini, berarti yang di sana keluar bergeser ke sini semua. Yang dekat tembok tak apa-apa kosong. Kalau yang keluar di sini, berarti yang di sana geser ke sini semua ke arah imam. Jadi bergesernya ke arah imam. Yang sudah yang di sebelah kanan, ya, yang di sebelah kanan imam di sini. Kalau yang di sini keluar, tidak yang di sebelah kanan yang bergeser, di sebelah kiri bergeser semua ke kanan. Yaitu nanti gini. Misalnya ini orang sudah keluar, berarti kan saf renggang itu Pak. Ada kosong itu karena orangnya sudah keluar. Kalau tidak bergeser ke arah imam yang di sebelah orang tadi, bapak yang di belakang saf yang kosong tu maju selangkah ke depan. Maju selangkah ke depan bukan maju ke saf yang kosong, maju selangkah menari orang yang di samping orang tadi. Iya elonya Pak. Apa maju ke depan, tarik orang itu ke arah imam. Itu masalahnya Pak. La delo Ustaz, kajang saja Ustaz itu ya. La delo kan melawak lu jadi kon kan. Kalau ada yang begitu, bapak maju ke depan lagi. Yang di belakang yang kosong tu maju ke depan. Nanti di saf kedua bergeser lagi ke arah imam.
Kalau yang tidak ada pun, kalau tidak ada juga yang bergeser, kosong pula saf kedua. Yang nomor 3 di belakang yang kosong tu maju selangkah ke depan, tarik pula orang di samping tu. Begitu berurut ke belakang, Pak Ibu. Ya, ada aturan mainnya, Pak Ibu. Tak begitu kosong langsung di belakang maju ke muka, tak apa. Kalau saf kosong, yang di sebelah kanannya tadi atau yang sebelah kirinya tidak bergeser, yang di depan, yang di belakang saf kosong tu maju ke depan selangkah, tarik orang itu. Tarik. Kalau dia tidak mau ditarik, ya kan, mungkin ilmunya tidak sampai, maka yang menarik tadi maju ke tempat kosong. Lalu yang kedua merapatkan lagi ke arah imam. Kalau juga tidak ada yang merapatkan, yang di belakang saf kosong maju lagi selangkah, tarik lagi orang itu. Begitu aturan berjamaah tu, Ibu. Tapi intinya orang yang sudah buang angin tidak boleh lagi melanjutkan salat. Dia mesti balik badan ke belakang. Ya, harus meninggalkan saf, mengulang wudu dan mengulang salat. Salatnya mesti diulang. Berbeda kasusnya kalau Bapak Ibu muntah. Misalnya Bapak Ibu salat di saf belakang, ya, misalnya, atau di saf depan, ya tidak apa-apa. Terasa muntah, ya toh? Maka muntah itu tidak boleh ditahan. Kalau najis, buang keluar. Setelah muntah, ya, ulang wudu dan lanjutkan salat yang tadi. Ya Pak, kalau muntah itu ada hadisnya. Lanjutkan salatnya dengan catatan tidak berbicara sepanjang antara wudu dan salat tadi. Tapi kalau tiba di kamar mandi, dia tanya oleh orang, "Bapak, muntah ambo?" Itu batal tu Pak. Ulang dari awal balik. Tapi itu khusus kasus muntah, itu ada hadisnya. Cuman menurut saya lebih baik diulang sajalah dari awal. Rasa tidak sempurna lah Pak. Tapi kalau mau melanjutkan boleh. Tapi kalau buang angin, bahasa Nabi, wal yu'idis salah. Dia mesti mengulang salatnya dari awal. Tapi kalau ragu Bapak Ibu, kadang-kadang kita ragu Pak ya. Sadang salat itu rasul-rasul kantui, rasul-rasul tidak. Awak lagi gaik kan acuk contoh apa? Karena awak lalos, banyak yang lalos kan. Rasul-rasul kantui, rasul-rasul tidak. Ragu tu. Kata Nabi, iza syakka ahadukum fi salatihi, bila salah seorang kamu ragu dalam salatnya, akharaja syai'un min batnihi amla, apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya atau tidak, dia ragu buang angin atau tidak kau, maka kata Nabi, dia tidak boleh meninggalkan salat, dia tetap melanjutkan salat hatta sampai yasma' sautan, tadanga bunyi, au yajidarihan, atau tercium aroma. Tapi kalau lama lasuinya, ayo bang, baiklah leh, lah batal tu. Ya. Atau lama baunya Pak, ayo tu bang, lah keluar tadi tu bang, ulang untuk. Sebab kata Nabi, kalau orang salat itu setan meniup-niup di dubur orang itu, sehingga kita rasa-rasa kantui untuk merusak kekhusyukan salat kita. Setan tu tidak ingin kita khusyuk salat. Salah satu cara setan mengganggu orang atau khusyuk salatnya dengan meniup di dubur orang itu. Makanya rasul-rasul pengangin salat tu Pak, itu setan sedang meniup di dubur kita. Kalau tidak yakin, ya ragu ikut kantui atau tidak, maka yang pasti tidak. Yang ragu yo kan. Bapak Ibu kantui atau tidak, aku berarti yang pasti tidak. Yang ragunya kantui. Enak. Sama Bapak Ibu kalau ragu jumlah rakaat, laka naik kata 3 ampe kau. Yang pasti 3 tu, yang ragu kan ampe. Tambah. Walaupun lah tiba di hati, yo lampe kira kau. Lalimu. Tetap lanjutkan salat. Walaupun sudah 5 rakaat, tak boleh lagi duduk. Kalau duduk batal salatnya. Bagaimana caranya yang dicontohkan Nabi? Sebelum salam sujud 2 kali. Sujud sahwi namanya. Atau setelah salam boleh juga. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah sampai ke atas, baru yakin, tidak boleh lagi turun ke bawah.
Nah, tadi waktu naik ragu 3 atau 4, naik tarui. Walaupun ada kecek orang lah, tiba dia hati kan, dah lurus pada kita dah, tu tiba kawan mengecek, hui dah 5 sembahyang tu caknya. Maka bapak ibu tak boleh duduk, lanjutkan saja. Ya. Itu bapak ya, kalau tentang buang angin. Jadi siapapun kalau sudah buang angin, wajib dia meninggalkan salatnya. Tak boleh dia melanjutkan salatnya. Tak usah malu-malu. Ya. Nah, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai sini? Silakan Pak. Silakan Pak. Ya nanti setelah Bapak. Ya. Ada hadis sahih Bukhari Pak. Nabi salat Isya bersama sahabat. Tiba-tiba 2 rakaat Nabi sudah salam Pak. Dan Nabi sudah berjalan sampai ke sudut masjid. Bahkan Nabi sudah pegang-pegang tiang masjid. Setelah itu sahabat tahu ini Pak, salat kurang 2. Tapi tidak ada yang berani bicara Pak, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, diam saja. Lalu sahabat datang, salah seorang sahabat namanya Zalyadain. Dia datang nemui Nabi di sudut masjid itu. Ya Rasulullah, anasita am kusiratis salah. Sehingga Nabi menambah yang kurang, tidak mengulang. Jadi kalau Bapak Ibu setelah Assalamualaikum, ya, dia kita orang Pak kurang sembahyang 4 rakaat, Bapak takbir menambah kurang 1 rakaat itu, lalu sebelum salam sujudlah 2 kali. Sujud sawi namanya, atau setelah salam. Itu kalau jarak salam dengan tahunya Bapak tu tak terlalu panjang. Tapi kalau nonton TV dulu 2 jam di rumah kan, itu tak berlaku lagi. Itu tak diulang, tidak ditambah. Allah memaafkan yang lupa. Ini kalau diberitahu Pak, ya, kecuali salat sunat. Apa salat sunat yang namakan? Salat sunat sarakaat Assalamualaikum, tu kita orang kurang dari itu caknya. Boleh apa lanjutkan, boleh apa biarkan saja. Karena sunat tak masalah. Bahkan kalau sunat tak 1 pun apa tak bahal. Ya tak? Yang wajib kan kena wajibnya Pak, mesti ditambah. Tak boleh tidak, kecuali sudah panjang jaraknya tadi. Itu Pak. Tapi sujud sawi Pak ya, sebelum salam atau setelah salam, 2 kali sujudnya. Bacanya subhanallazi la yanamu wa la yashu. Duduk, sujud lagi, pakai takbir Allahu Akbar. Baca lagi yang tadi subhanallazi la yanamu wa la yashu, baru assalamualaikum. Gitu. Silakan Pak. Kenapa? Menahan duit, kenapa? Kata Nabi, la salata ya liman yudafi'an al-akhbasan. Tidak boleh salat menahan 2 yang buruk. 2 yang buruk itu maksudnya sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Kalau ada sesuatu yang hendak keluar lalu kita tahan, kata Nabi tidak boleh. Kenapa? Pasti salatnya tidak khusyuk. Ke subuh aja kok, ibu-ibu subuh kok, dia tak gage pergi ke masjid, terjaga jago lambek, jadi kan tak buang air loh. Tiba di masjid, orang lah sembahyang subuh, sarakaat baru sasa apa, lah kaliong-kaliong sih mau nahan dia kok. Ya, tak boleh tu. Pergi saja ke kamar mandi. Ya tadi Ustaz, tapi sarakaat deh Ustaz, tak apa-apa. Kalau nanti saya ke kamar mandi tak jadi berjamaah Ustaz, tak apa-apa. Lebih baik Bapak Ibu sendiri salat tapi khusyuk ketimbang berjamaah tapi menahan-nahan. Apalagi kantui tahan-tahan Pak. Ya, ditahan dikapi je dah lapih beko Pak. Orang di Sabala nak kapak pikian ndak kagalak ndak tahan rasanya loh. Kagalak batal sembahyang awak. Pada menyesu orang apa ancak Pak keluar selai. Iya, kalau orang gaib kan kadang langsung sembahyang kan heboh orang beko Pak. Ya, daripada jadi masalah di orang banyak, apa mundur saya pai. Ya, buang angin, buang air sama, ndak boleh ditahan.
Itu kenapa Bapak Ibu kekhusyukan dalam salat itu lebih tinggi daripada jamaah. Karena itu kata Nabi, iza quddimal asya fabda'u bil asya qabla isya. Kalau sudah datang waktu salat, datang makanan, makan dulu sebelum salat. Walaupun salat maghrib kata Nabi, iza hadaratit ta'am ya fabda'u bihi qabla an tusalliya al maghrib. Bahkan salat maghrib pun yang pendek waktunya, tunda salat itu demi makan dulu. Kalau tak hidang makan Pak parit lapar, azan kamai orang makanlah dulu. Daripada apa pai sumayang, orang lah mulai makan sebagian Pak. Itu sedang takbir tu beko nentakana alai ketinggal dah. Pasti gitu Pak. Kau kalau awak makan bersama kau Pak Ibu, yang kudian kau jarang-jarang dapat lebih Pak. Ndak ada adatnya lah tu. Yang kurang yang kudian makan ke lebih dapat ndak ada tu Pak. Kalau sakudian makan dapat kinco-kinco saja Pak. Daripada apa salat memikirkan makanan tadi, lebih baik bapak menunda salat biarlah tak berjamaah tapi khusyuk ketimbang berjamaah daripada memikirkan makan yang dimakan orang tadi itu. Nah itu artinya Bapak Ibu tidak boleh kita salat ada sesuatu yang merusak fokus kita. Menahan buang air atau buang angin itu akan merusak fokus kita salat. Pasti itu Pak. Apa kalau lah sasak buang air, apa tahan je semayang. Itu apa kalau panjang imam kau baca ayat kau lah jengkel Pak ke imam tu mah. Nah, bilunya ke rukuk lepas. Ya, lebih baik bapak ya selesaikan sajalah di luar. Nah, gitu Pak. Ya, gitu Ibu ya, kita lanjutkan hadisnya. Hadis berikutnya dari Aisyah. La yaqbalullah salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak akan menerima salat seperempuan yang sudah haid, maksudnya yang sudah balik ini, kecuali dengan khimar. Khimar itu jilbab. Jilbab yang dipakai itu khimar namanya itu dalam bahasa Arabnya. Yang jilbab itu baju. Baju gamis itu itu bahasa Arabnya jilbab. Yang jilbab itu namanya khimar. Atau mau kata balik-balik dah awak Ibu. Ya. Jilbab itu baju gamis. Baju ibu yang gadang tu yang dari atas ke bawah kan sampai ke bawah selalu itu namanya jilbab. Nah yang dipakai di kepala itu namanya khimar. Kata Nabi perempuan tidak diterima salatnya kalau tidak menutup kepalanya. Dan di hadis lain Nabi ditanya, "Atusalil mar'a fi dir'in wa khimar?" Bolehkah perempuan salat dengan baju dan jilbab saja? Kata Nabi boleh. Selama iza kanad dir'u sabiran yughatti zuhuru qadamai, selama bajunya itu menutupi mata kakinya. Jadi ibu-ibu ya salat menutup aurat dan aurat ibu-ibu selain muka dan tangan. Ibu-ibu boleh salat pakai jilbab saja, tidak usah pakai mukena. Ya. Jadi ibu-ibu sibuklah pakai mukena. Kadang-kadang ada ibu ku singgah di masjid kau salat tiba-tiba tak ada mukena, jadi salat tak ada mukena lah ikut salah. Salat saja pakai jilbab itu selama baju ibu-ibu itu menutupi sampai mata kakinya, dan lengan bajunya itu seperti parasut itu, nah itu menutupi pergelangan tangannya. Kalau punggung tangan ini boleh tampak, karena telapak tangan boleh tampak. Kalau telapak tangan boleh tampak, punggung tangan juga boleh tampak. Karena ini satu paket nih. Ya. Jadi kalau dibilang telapak tangan tampak, punggung tangan Pak Ustaz, ya sama, dia satu paket. Boleh punggung tangan tampak. Itu maka perempuan kalau mau dilamar, kata Nabi, lihat wajahnya dan tangannya. Jadi melamar perempuan itu kata Nabi, lihat wajah dan tangan. Tangan itu bukan telapak tangan nih. Karena punggung tangan kau Ibu, itu yang asli. Ya, asli kita itu punggung tangan. Bok wajah jo tangan kau bisa beda apa Ibu? Ibu wajah jo tangan kau bisa beda warna apa Ibu? Kalau wajah bisa putih, dia ada pemutih. Tapi kalau tangan tidak bisa bohong lah Pak Ibu. Jadi kalau sama warna wajah tangan tu asli itu original. Tapi kok beda warna tangan jo warna muka, tu topeng sih kok. Itu makanya perintah Nabi lihat tangannya. Muka. Jadi tangan ni boleh tampak ni kalau ibu-ibu dalam salat ni. Jadi
wajah dan tangan tu ya mesti tampak. Jadi ibu tak boleh pakai apa namanya itu, cadar. Tak boleh ibu salat pakai cadar, tak sah salatnya. Ya. Pakai masker itu kalau tidak darurat tak sah salatnya. Nabi larang. Ya kecuali sekarang kan kedarurat, Pak. Ya. Kalau kondisi normal tak boleh. Karena ya bahkan sebagian ulama berpendapat hidung kita ini ya mesti menyentuh lantai juga. Tapi memang hadis itu mengatakan Nabi melarang, naha Rasulullah ayyughatiya wajhahu fis salah. Nabi melarang orang menutup wajahnya ketika salat, laki atau perempuan. Tak boleh, harus terbuka. Kecuali kondisi seperti sekarang, karena itu kondisi memang mengharuskan kita memakai itu. Tapi kondisi normal tak boleh. Ibu-ibu tak boleh pakai ya, pakai niqab itu ya dalam salat. Di luar salat boleh. Bahkan wajib ya kalau kondisi tertentu, kalau ibu-ibu yang cantik sekali, kata Hambali, wanita yang cantik wajib pakai cadar. Wanita cantik wajib pakai cadar. Orang tua jangankan pakai cadar, ndak berjilbab pun boleh. Iya, itu Allah yang membolehkan itu ya. Kata Allah di surah An-Nisa itu, wal qawaid minan nisa allati la yarjuna nikahan fala junaha alaihinna ayyadana siyabahunna. Perempuan-perempuan yang sudah tua, yang tidak lagi ingin menikah, maka tidak ada dosa atasnya membuka pakaian mereka. Ibu-ibu yang sudah menopause, yang umur 60, tak usah pakai jilbab lah, pakai rok mini saya kan kamari boleh. Ibu-ibu yang umur 60 pakai rok mini boleh. Boleh. Allah yang membolehkan, tak saya. Maka itu justru pakai rok mini kok kelari orang cari ibu. Ya. Kalau pakai rok mini lu orang kok kelari menjadi ibu. Tapi kalau dia muda-muda, jangan. Ya. Banyak macam dosa mudaratnya ke orang lain, Pak Ibu. Makanya ada yang salah di awak kau, Pak Ibu. Ada kalau lah tua tu nak pakai jilbab kan, akeh cewek, "Hei, lah gahari, lu je berjilbab, pakailah jilbab, bolehlah gaik-gaik kau. Deh, nang gaik kau tak usah berjilbab, buka saya. Ni muda-muda rancak-rancak tu suruh berjilbab. Kado fitnah ni muda tu. Kau nang gaik kau mah kado fitnah le kau." Tak ada fitnah lain. Satu-satu, Pak. Itu yang perawatan le rancak. Yang perawatannya ratusan juta lah per bulan tu. Tapi kalau yang badak bari saya mah taluk tu, Pak. Nah, nanti ada ketentuan kalau Bapak Ibu misalnya tu hadis Nabi, bila Bapak Ibu buang angin dalam salat, maka kata Nabi falyan sarif, wajib dia balik badan ke belakang. Dia tidak boleh melanjutkan salat dan mengulang wudunya dan mengulang salatnya. Ada juga Pak semayang di masjid kadang tu, dua di Mungkolo semayang, Pak. Buang angin kan, tidak malu kalau subuh semayang sampai sudah, Pak. Tidak boleh kita dalam keadaan tidak bersih itu salat itu tidak boleh. Maka yang membatalkan wuduk perlu kita ketahui dan hadisnya banyak. Nanti kita bahas satu-satu. Pertama hadis dari Anas bin Malik, hadis riwayat Abu Dawud. Ini Anas bercerita, jadi Anas ini pembantu Nabi, Ibu ya. Dia hidup ya bersama Nabi, ya melayani ya kebutuhan Nabi, dan disitulah dia banyak ya mengetahui tentang kehidupan Nabi, sehingga Anas ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nanti dia punya anak namanya Malik bin Anas. Jadi bapaknya Anas bin Malik itu sahabat Nabi. Nanti dia punya anak namanya ya Malik bin Anas. Ya, Malik bin Anas itu nanti yang mendirikan mazhab Maliki. Yang pertama menulis kitab hadis Al-Muwatta. Jadi Anas bin Malik ayahnya, Malik bin Anas anaknya. Ini orang Arab tu gitu, Pak, bolak-balik saya nama ayah nama anak. Sampai nama cucu kakeknya, kakek-kakek buyut seperti itu tuh. Ya. Apa kata Anas? Kana ashabu Rasulillah ala ahdihi yantaziruna al-isya hatta takhfika ru'usuhum
summa yusalluna wa lam yatawaddaun. Dulu pada masa Nabi, kata Anas, para sahabat itu sering ya menunggu salat Isya itu duduk di Masjid Nabawi. Nah, jadi mereka habis Isya itu tidak pulang. Banyak yang duduk di Masjid Nabawi itu sambil menunggu waktu Isya datang. Dan ya Nabi tidak selalu mengadakan ceramah atau kajian seperti kita ni Pak Ibu. Tapi sahabat juga tidak mau pulang. Mereka duduk di masjid. Sampai kepala mereka terangguk-angguk kena kantuk. Karena dulu masa haji tidak seperti ini Pak Ibu ya. Tidak terang, tidak ada ya karpet, semua sederhana. Lalu dalam kegelapan itu banyak yang ngangguk-ngangguk Pak. Yang tertidur bahasa sederhananya. Lalu kemudian salat Isya datang, waktunya mereka salat bersama Nabi dan tidak mengulang wudu, dan Nabi melihat mereka dan membiarkan mereka salat dalam keadaan setelah terangguk-angguk itu. Nah, apa makna hadis ini Pak Ibu? Bapak Ibu kalau ya duduk lah tidur, nah itu tidak membatalkan wudu. Ya, jadi kalau misalnya Ibu apa-apa ya kita dengar ceramah ya. Dengar ceramah tuh mereka kan itu tidak apa-apa, lanjutkan salatnya. Boleh tidak berwudu. Ya. Dengan catatan duduk ya Pak ya. Tapi kok menyandar ke tembok itulah pot. Ya, ini duduk. Ya, kalau tapi alamat dia itu itulah mati nama itu. Ya, itu ulang duduk balik. Tapi kalau duduk ya, seperti Ibu duduknya tidak menyandar, itu angguk-angguk, nah itu wuduknya tidak batal. Bahkan kalaupun ditopang dengan tangan, Ibu topang di tangan sampai bakaruh, nah itu wuduknya tidak batal. Tetap lanjut, karena ditopang dengan tangan sendiri. Itu artinya dia masih hidup tuh, ya. Kalau ini itu masih hidup dia. Tapi kalau lama nyanda kata enggak kadin dia ngango itu mati tuh. Ya, maka nanti bangun dia wajib ngulang wuduknya. Kecuali dia ya menggunakan badan orang lain. Nah, itu sama aja bersandar tadi. Misalnya kan ada apa-apa Jumat dah Pak. Kita kalau Jumat tu kan sering tuh Pak menengok apa-apa mereka. Nah, sampai bakarunya Pak. Karena mau pegang apanya kan. Ah, enggak apa-apa. Ya, itu wuduknya tetap sah, lanjutkan. Nah, kecuali tangan orangnya pakai menyandarnya ke tangan orang kan. Itu batal tuh. Jadi tertidur itu tidak selalu membatalkan wudu. Ya. Tidur dalam keadaan duduk dan Nabi melihat sahabat terangguk-angguk begitu. Ya kan? Nah, maka kadang-kadang kita dalam salat juga gitu ya. Ibu-ibu kan misal kalau kita capek seharian itu tarawih biasanya tuh. Ya, tarawih kan panjang kadang baca imam. Kadang-kadang terkaya kamu konan lah. Yang begitu itu tidak membatalkan wudu. Ibu tetap saja salat karena masih sadar namanya itu. Karena batalnya wudu itu kalau kesadaran kita sudah benar-benar hilang. Ya, kalau akal kita sudah tidak ada lagi, orang yang tidur itu begini Pak Ibu. Kata Nabi, kunci dubur kita mata. Bila mata kita terbuka, dubur terkunci. Bila mata tertutup, dubur terbuka. Itu maksud tidur itu membatalkan wudu. Karena kalau dia sudah tidur, dia tidak tahu apa dia kentut atau tidak tadi itu. Ya, karena kunci dubur kita ini mata Pak Ibu. Makanya orang lalu kan ada kantui panjang saja enggak. Enak. Kadang orang laduk tu kadang-kadang kantuknya Pak. Ya kan? Ya, karena memang kunci duburnya dah tertutup. Ya. Nah, kalau mata terbuka, dubur terkunci. Makanya orang jago Pak kan bisa menahan kantuk enggak. Nah, karena matanya kunci dubur. Nah, itulah alasannya Bapak Ibu kenapa tidur itu membatalkan wudu kecuali tidur dalam keadaan duduk. Kalau dia tidur dalam keadaan duduk walaupun mohon maaf ya ngorok tapi dia duduk, maka salatnya tetap, maka wudunya tetap tidak batal. Ya, tapi kalau sudah tidur di golean, jadi letak di kasur atau menyandar ke tembok atau ke tonggak, maka itu menjadi batal. Gitu Pak Ibu. Ini biasanya kalau dengar ceramah nih Pak. Ya Pak, kalau dengar ceramah kan hati kita tenang ya. Nah, saking tenangnya kita bisa tidur. Dan ceramah tuh hati tenang Pak. Ya, yang gelisah-gelisah di rumah dengar ceramah. Yang tak mau lalu matanya dengan ceramah. Ya. Nah, makanya nanti Pak Ibu kalau ada ceramah di musala aku tiba aja lah, minimal pe lalu aja kemari kan. Saking tenangnya hati kita dengan ceramah tu Pak. Iya. Nah, hadis berikutnya hadis dari Aisyah.
Ini seorang perempuan namanya Fatimah bintu Abi Hubash. Dia datang ketemu Nabi. Ya Rasulullah, ini imra'atun istahat fala athhar. Saya ini perempuan yang haidnya panjang. Jadi haid saya panjang, lebih kadang 1 bulan. Apakah saya meninggalkan salat? Maka kata Nabi, la innama zalika irkun wa laysa bihaidin. Kalau haidnya sudah lebih dari 2 minggu, maka hari yang ke-15 kamu wajib salat. Karena itu bukan haid lagi, namanya irkun, darah yang keluar dari nadi. Ya. Maka bersihkan pakaianmu, lalu kamu berwudu, lalu kamu salat, dan hendaklah kamu berwudu setiap salat. Jadi haid itu maksimal 2 minggu. Bila sudah lebih 2 minggu, darah tetap keluar, maka itu bukan haid, namanya istihadah. Itu darah penyakit. Bagaimana caranya orang yang begitu? Dia ganti pakaian dalamnya sebelum berwudu, lalu dia langsung berwudu dan langsung salat. Dia tidak boleh berwudu jauh sebelum salat. Misalnya kalau ada yang atau sama dengan orang yang pipis, ya, yang misalnya kantong kemihnya bocor. Ada ibu ya, yang ibu yang pakai pempes saja, Pak. Ya, atau mungkin sudah tua lah, sudah los, ya kan? Ada kelepnya lah, Pak, lapis saja. Ya, sehingga lah pakai pempes setiap hari itu. Maka yang begitu itu ketika waktu salat datang, dia ganti pakaian dalamnya dulu, lalu dia berwudu dan langsung salat. Kalau jauh dia salat dengan wudunya tidak sah. Setengah jam menjelang azannya langsungnya lah wudu, maka itu tidak batal. Dia setelah berwudu harus langsung salat, Pak. Harus langsung salat. Setelah dia assalamualaikum, wudunya batal, tidak boleh lagi dia salat, termasuk salat sunat. Kalau dia mau salat, termasuk salat sunat, ganti lagi, wudu lagi, salat lagi. Karena untuk orang yang begitu, satu wudu, satu salat. Kalau kita yang sekarang sehat nih, Pak, bisa wudu yang ini bisa untuk isya nanti, bisa juga untuk maghrib besok. Ya, kalau tidak lalu ibu dan tidak buang angin, bisa maghrib kini untuk maghrib besok. Ya. Tapi kalau yang tadi, yang sudah los tadi, atau haid yang panjang tadi, yang darahnya sudah tidak berhenti, maka satu wudu hanya untuk satu salat. Tidak boleh satu wudu itu untuk beberapa salat. Nah, kalau kita yang sehat ni boleh beberapa salat. Nah, gitu. Ya, silakan Bapak Ibu, ya silakan. Punya ambo lah ya. Kecuali ambo dah dapat, ya panjang jadi ambo tu, kamu lah dapat. Ibu tak apa sambil dengan ceramah daripada mengantuk itu. Ya. Jadi kalau ada kasus begitu, termasuk kalau ada kasus begini Ibu, orang yang kantui ke yang dah sudah lah ya. Ya, sudah wudu kantui, gitu ya. Kan ada juga orang begitu yang memang masalah kalau sudah tua tu kan kita ni macam-macam kondisi kita Bapak Ibu. Ada orang yang buang angin tu tak bisa ditahan dan tiap sebentar buang angin. Maka orang yang begitu ketika sudah azan baru dia boleh berwudu. Sebelum azan dia tak boleh berwudu. Setelah masuk waktu salat dia berwudu dan langsung salat. Selama tadi salat dia buang angin, maka tu sah salatnya. Tapi begitu dia assalamualaikum, dia tak boleh lagi menambah salat kecuali dia wudu lagi. Ya. Kalau ada kondisi yang begitu Bapak Ibu, mana tahu di hari tua kita tak tahu apa yang terjadi, Pak. Ya. Nah, tapi saran saya kalau yang latakan kantui banyak tu jangan ke masjid, ke musala aja deh. Ya kan rumah sajalah. Beko bunyi-bunyi ngacuk, beko galak orang beko kan. Namanya seorang buat nama tu. Lebih baik di rumah sajalah. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ya darah haid itu dihitung ya sebagai najis. Yang ibu-ibu tidak boleh salat tu hanya batasnya maksimal 2 minggu. Ya. Lebih dari 2 minggu tu namanya penyakit dan catatannya ada tadi ganti. Itu ya. Jadi wudu Bapak Ibu kalau keluar darah tu tidak batal. Ya. Ya, wudunya tidak batal. Selama darah tu keluar dalam salat tidak batal wudunya. Kalau memang kondisinya seperti itu. Beda dengan kondisi normal Bapak Ibu ya. Misalnya mohon maaf Bapak Ibu, sekarang tiba-tiba saja keluar air, darah mimisan ya. Wajib diulang wudunya itu. Wajib ya, ulang wudunya. Tinggalkan salatnya. Ya, tapi kalau yang tadi itu kan tidak, dia kan sudah kasuistis. Itu dibolehkan.
Gitu Bapak ya. Nah, lalu hadis berikutnya hadis dari Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan mazza. Saya jadi Ali suruh bertanya kepada seorang sahabat, disuruh bertanya kepada Nabi tentang kondisi dirinya. Kata Ali, saya ini adalah laki-laki yang sering keluar mazi. Lalu saya suruh Mikdad bertanya ke Nabi bagaimana hukum mazi, maka kata Nabi setiap mazi keluar wajib mengulang wudu. Nah, jadi kalau mazi itu wajib mengulang wudu ya. Dan mazi itu najis dan pakaiannya juga harus diganti atau dicuci. Ya, beda dengan sperma. Kalau sperma itu tidak najis. Jadi kalau menempel di pakaian dia boleh dibawa salat. Dan Nabi pernah, kata Aisyah, ya, menempel sperma di kainnya dan Nabi salat dengan ya membawa kain yang ada bekas sperma itu. Karena sperma itu tidak najis. Karena kalau sperma najis kita najis. Ya, tapi kalau mazi dia najis karena mazi itu keluar di tempat buang air kecil kita. Tapi kalau sperma tidak, dia dari sulbi kita, dia suci. Ya, tapi kalau mazi wajib diganti pakaiannya. Saya sering katakan ini persoalan hukum Bapak Ibu ya. Saya sering katakan ke yang muda-muda, kalau yang muda-muda ini kan sering eraksi. Ya, dalam apa nama itu kondisi-kondisi tertentu dia sering eraksi. Kalau yang tua-tua itu tidak ada masalah. Nah, apalagi kalau kita bekerja di ruangan AC, mohon maaf mungkin yang di kantor tuh kita bergabung laki-laki perempuan, yang mohon maaf kalau di kantor kan macam-macam pakaiannya kan. Lalu datang pikiran-pikiran segala macam, lalu dia eraksi dan biasanya laki-laki itu kalau eraksi 5 menit atau kurang dia sudah keluar mazi. Maka pakaian dalam tuh harus diganti, dia tidak boleh salat dengan pakaian itu. Karena dia bawa najis. Nah itu. Saya sering sarankan ke yang muda-muda kalau pergi bekerja bawalah pakaian dalam sebagai pengganti kalau ingin salat zuhur. Mana tahu wallahu alam kondisi kita kan ragam-ragam Pak. Ada yang seperti Ali bin Abi Thalib nih, gampang mazinya keluar. Maka wajib pakaian itu diganti. Ya kalau tidak ya dicuci baru dia boleh bawa salat. Saya sering katakan juga tuh yang muda-muda terutama kan ini masalah hukum karena banyak yang abai Ibu. Ini salatnya tidak sah. Kalau tidak sah ya neraka tempatnya, kan tidak sederhana ujungnya itu. Maka ke kamar mandi itu misalnya periksa dulu pakaian dalamnya itu ada enggak, ya kan memeriksanya gampang tuh, kan 3 saja. Kalau dia najis kan 3, ada warna, ada rasa atau ada aroma itu. Nah, lihat pakaian dalam itu, kalau ada warnanya putih pakaian dalam itu kan biasanya nampak kuning-kuning tuh Pak. Nah, itu sudah ganti atau dicuci dulu sampai hilang. Kalau tidak ada warna ya aroma lah, ya kan dicium. Kalau ada bau yang mungkin kita kenal berarti itu buang atau ganti. Ya kalau enggak juga ya dirasakan, jilid stik kan. Nah, itu oh ya. Ya kan untuk membuktikan dia najis atau tidak kan begitu caranya, Pak. Iya kan kalau kita ragu nih, kecuali lah nampak warnanya ganti dah lah. Kok warna enggak tampak. Ya toh. Aroma enggak ada. Ya kan paling yang terakhir itu rasa kan dirasakan. Ya kalau memang terasa ada rasa-rasa yang aneh berarti ya ganti. Ya sama juga dengan air Pak Ibu ya semua. Nah tapi itu soal yang akan dihadapi semua orang. Mohon maaf ibu-ibu kan ada ini ibu-ibu ini yang misalnya dalam hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu kan ada masanya itu ibu ya, yang masih muda-muda terutama itu, ada masanya itu, dia keluar cairan juga, sama dengan laki-laki itu Pak. Ya ini semua manusia mengalami itu, dan itu tidak sesuatu yang mesti disembunyikan, karena itu fitrah kita, manusiawi itu. Sama saja semua kita, tidak manusia biasa, tidak nabi, ya, tidak ustadz sama saja Pak Ibu. Ya, tidak ada bedanya juga. Ya dalam kasus-kasus seperti itu hukum berlaku sama. Ibu-ibu juga begitu. Makanya saya suka ibu-ibu kalau mau ke kamar kecil, kalau mau salat harus diperiksa dulu pakaian dalamnya. Jangan-jangan memang ada cairan yang najis tadi. Sebab semua cairan yang keluar dari kubul kita itu najis, kecuali sperma. Semua cairan yang keluar dari kubul kita itu najis kecuali sperma. Maka tidak boleh kalau dibawa salat, tidak sah salatnya nanti. Gitu Ibu ya. Nah, harus dicuci atau diganti. Nah, mazi itu najis Pak. Dia status najis, beda dengan sperma. Maka setiap itu keluar, kata Nabi, harus ulang wudu, karena wudunya sudah batal. Lalu hadis berikutnya ya dari Aisyah juga,
Anan Nabi qabbala ba'da nisa'ihi summa kharaja ila salat falam yatawadda. Hadis Bukhari ya. Nabi setiap selesai ini bukan setiap, ini sering ya. Nabi kalau selesai berwudu dan hendak pergi ke masjid, itu Nabi biasanya mencium istri-istrinya dan beliau keluar menuju masjid untuk salat dan tidak mengulang wudunya. Jadi Bapak dan Ibu, ya, bersentuhan kulit dengan istri itu tidak membatalkan wudu. Bahkan bukan hanya bersentuhan kulit, ya, bahkan ini sunnah Nabi ya. Nabi kalau pergi ke masjid, kata Aisyah, qabbala min nisa'i, beliau mencium istrinya. Itu Nabi begitu Pak. Jadi kalau mau pergi masjid, Nabi cium istrinya. Nah, itu tergantung kondisi ya. Pak kau nak biasa, jangan cubu-cubu aja gitu. Ya nak biasa, jangan cubu-cubu ibu. Ya kalau ibu biasa nak apa-apa, ya tahu. Ya. Sebelum ke masjid, ya begitu. Nabi memang betul begitu sunnahnya ibu. Nabi mencium istrinya dulu. Tapi saran saya kalau nanti bapak melakukan itu, jangan dimungku cucu. Kau nampak dicucu, kau kan kecek cucu dengan perangai enggak macamnya enak. Tapi itu sunnah Nabi Bapak Ibu ya. Sebelum ke masjid, ya Nabi kemudian ya kata Aisyah mencium istrinya dan Nabi tidak mengulang wudunya Pak. Itu artinya tidak ada persoalan ya menyentuh istri kita. Memang ada di surat An-Nisa 43 itu yang membatalkan wudu itu aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Makanya Asy-Syafi'i memang mutlak Bapak Ibu. Menyentuh istri pun batal kata Asy-Syafi'i. Ini Asy-Syafi'i untuk hati-hati saja. Ya. Ya, memang Nabi bukan hanya setelah berwudu Pak, di bulan Ramadan pun hadis dari Aisyah, Nabi mencium istrinya. Tapi ketika ditanya, "Kenapa engkau mencium istri di siang Ramadan?" Kata Nabi, "Saya yang paling bisa menahan syahwat." Jadi persoalannya bersentuhan kulit atau mencium istri itu bukan membatalkan karena persentuhannya, enggak. Gejolak syahwat muncul atau tidak. Karena itu dalam mazhab Hambali, syarat membatalkan wudu itu persentuhan itu kalau memunculkan rasa. Jadi kalau mungkin ibu-ibu dengan saya kan tidak mahram kita ini. Tapi kalau bersentuhan kulit tidak batal wudu kita. Tidak batal. Menurut Hambali tidak batal. Selama tidak ada rasa. Kecuali ibu bersentuhan kulit, jawab tu menggigil ibu, itu batal. Ya. Iya. Atau ambo sasak ambo langsung kan. Batal. Ya, jadi tidak mutlak Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya bukan persentuhannya yang membatalkan Bapak Ibu. Adalah dampak. Dampak persentuhan itu kalau ada dampak di perasaan kita, di rasa kita itu jadi batal. Selama tidak ada perasaan ibu, tidak ada masalah. Kecuali tadi ada gangguan di rasa kita. Ya. Jadi membatalkan wudhu bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram kita. Kalau mahram kan tidak ada yang tidak batal, itu ayat sudah mengatakan begitu. Yang mahram itu yang punya hubungan darah dengan kita. Ya, ayah kita, ibu kakek kita, ya, atau anak kita, cucu kita, saudara kita, anak saudara kita, itu semuanya mahram kita. Nah, dengan suami ini berbeda pendapat ulama Bapak Ibu. Dengan suami ini berdasarkan hadis dari Aisyah tadi tidak batal. Ya. Tapi kalau Asy-Syafi'i batal. Asy-Syafi'i itu lebih hati-hati Bapak Ibu. Jadi Asy-Syafi'i itu lebih hati-hati dalam menetapkan hukum. Makanya dia mengatakan batal. Kalau Hambali tidak. Ada persyaratan. Persyaratannya kalau tidak terjadi perubahan rasa tidak batal. Makanya dalam mazhab Hambali itu Ibu ada sebuah statement begini. Kalau nenek-nenek bersentuhan kulit dengan anak bujang, maka wudu nenek dan anak bujang itu tidak batal. Tapi kalau kakek-kakek bersentuhan kulit dengan anak gadis, dua-duanya batal. Kakek batal, anak gadis batal. Bakal itu Ustaz, itu beda kakek dan nenek. Ya. Kalau nenek usianya itu berbanding lurus dengan pikirannya. Kalau usia 70 ya pikiran 70. Tapi kalau kakek usia aja pikiran banding terbalik.
Usia 70, pikiran 7 balik. Maka je kakek kau tak boleh percaya mana lah. Ya kakek kau bantu untuk kau mati ya kau panjang tu. Iya. Yang nak lu seluruh kakek lah itu. Kakek-kakek tertentu lah nya. Jadi ya, karena laki-laki ni Bapak Ibu mohon maaf dia ndak ada off-nya. Off-nya mati saja. Ya, atau la bangka. Kalau la bangka ialah off tu. Ya. Itu makanya di surah An-Nisa 31 perempuan-perempuan boleh membuka aurat di depan laki-laki tua bangka. Ibu boleh. Perempuan-perempuan muda tu boleh membuka auratnya di depan laki-laki tua bangka. Lah pakai bangka, Pak. Ya, ciri-ciri yang tua bangka tu tak tagak palo ni. Lawan ikut se palonya. Itulah bangka tu. Buka jilbab mananya modeko ya. Tapi kalau buka jilbab modeko ke palonya. Itu tua baru tu. Kalau apa-apa di siku tak ada bangka nampak dia. Kau tage-tage kau. Jangan buka jilbab dah kek beliau kau. Selesai kau. Nah, jadi begitu ya. Iya. Ya, jadi itu kenapa bedanya Hambali membedakan hukum. Karena ibu-ibu begitu sudah menstruasi, sudah habis masa menstruasinya, dia selesai. Tidak ada lagi rasa. Makanya di surah An-Nisa itu kan Allah menyebutkan begitu. Wal qawaid alla minan nisa allati la yarjuna nikahan fala junaha alaihinna ayyadna siyabahunna. Perempuan-perempuan yang sudah tidak lagi ingin menikah, maksudnya sudah menopause dia, maka dia boleh membuka pakaiannya. Iya, itu Al-Quran tu ibu. Jadi ibu-ibu yang sudah menopause, yang sudah 55, 60, itu jangan berjilbab je leh. Buka salah leh. Iya. Jadi ibu-ibu yang lah 60 pakai rok mini, dah mana? Okeylah. Iya. Boleh, boleh. Kalau ibu-ibu yang umur 65, pakai rok mini. Tak usah pakai jilbab. Ya, justru mencari pakai rok mini orang lari lo dinyo, takut. Tapi kalau yang muda-muda pakai rok mini jangan, fitnah, bahaya. Ya, jadi memang begitu aturannya. Itu ayat tu Pak. Ya, surah An-Nisa itu, bacalah ada An-Nisa ayat 23 itu. Oh enggak Pak. Karena menutup aurat itu yang seluruh badan itu kalau perempuan tu muda cantik. Tapi kalau al-qawaid yang sudah tua, la yarjuna nikahan, yang tidak lagi ingin menikah, habis keinginan menikah itu, tidak ada lagi persoalan biologis, tidak ada dosa atas mereka kata Allah untuk membuka pakaiannya. Walaupun di luar. Jangan, itu jangan ya. Yang besar tetap ditutup gitu. Ini misalnya buka jilbab, pakai rok yang sampai lutut, itu boleh. Justru nampak batin lisui itu orang takut mencarinya kan. Begitu Pak Ibu. Jadi makanya ada yang salah di kita ni Pak Ibu. Apa yang salah di kita ni? Kalau lah gaib disuruh pakai jilbab. Lah gaib tutup lah kepala bang, gitu. Dan gaib tu suruh buka. Yang wajib tutup yang muda. Yang muda. Ya. Coba apa lihat ni ya di surat An-Nisa ya. An-Nisa itu yang salah dia Bapak Ibu ya. Ya di surat An-Nur 60 Ibu ya. An-Nur 60. Bapak baca nanti An-Nur 60. Ya, surat 31 ayat 60. Wal qawaid minan nisa allati la yarjuna nikahan falaisa alaihinna junahun an yada'na siyabahunna. Perempuan-perempuan yang sudah tua yang tidak lagi berkeinginan menikah, maka tidak ada dosa atas mereka bahwa mereka membuka pakaian mereka. Nah, kan ayat apa ya? Nah, jadi yang salah itu justru yang muda yang membuka aurat. Yang tua buka aurat boleh. Itu. Karena ibu-ibu kan bersabut jadi ibu-ibu ini ya kalau sudah dia menopause
Itu banyak keringanan hukum. Kalau bapak-bapak sampai mati.